Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Maulana di video pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari sistem informasi akuntansi bagian kelima, yakni tentang buku besar dan juga buku besar pembantu. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini ada tabel yang sama yang saya gunakan pada pertemuan pertama. Tapi saya akan membahas materi yang diberi tanda merah gitu ya, mengenai buku besar dan juga buku besar pembantu. Baik teman-teman, buku besar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada buku besar umum atau khususnya. Yang kedua ada buku besar pembantu. Baik, saya akan membahas tentang buku besarnya. Buku besar atau General Ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan terkait. Buku besar merupakan dasar pembuatan dari laporan neraca, laporan laba rugi. Nah, buku besar di sini menurut yang saya tahu atau yang pernah saya pelajari itu ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tabel seperti biasa dengan memiliki beberapa kolom, termasuk kolom debit dan juga kolom kredit. Dan yang kedua ada buku besar yang berbentuk huruf T atau sering disebut dengan atau biasanya disebut dengan akun T. Buku besar jenis ini lebih simpel dari segi penyajian dan juga bentuk dari buku besar itu sendiri. Jadi buku besar ini atau General Ledger ini berisi kumpulan data-data yang menghasilkan dari transaksi-transaksi yang sudah ada dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Setelah itu dilakukan proses pempostingan, peringkasan, dan juga pengklasifikasian menurut akun-akunnya masing-masing dan juga nomor kode dari akun-akun tersebut. Buku besar akuntansi dalam suatu perusahaan dapat diartikan juga sebagai sebuah tahapan catatan akhir dalam akuntansi atau Book of Final Entry yang menampung ringkasan dan pengklasifikasian data dari proses penjurnalan baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Fungsi dari buku besar itu sendiri terdapat 9 fungsi. Yang pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening. Rekening di sini akun ya. Yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Yang kelima sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Yang keenam, pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas-berkas data transaksi. Yang ketujuh, sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. Yang kedelapan, persiapan laporan keuangan sederhana di Excel di akhir periode akuntansi. Yang kesembilan, media klasifikasi dan pencatatan kode transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Nah, untuk buku besar pembantunya adalah digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu sesuai dengan nama-nama pemasok, pelanggan, customer, dan perubahannya secara terperinci. Akun-akun tertentu tersebut meliputi akun utang, piutang, persediaan, harga pokok produksi, harga pokok produk, buku pembantu biaya, buku pembantu aktiva tetap. Jadi bisa dikatakan buku besar pembantu hanya mencatat akun-akun yang tadi dan juga bisa disebut sebagai buku besar pembantu piutang atau bahkan persediaan. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah menyimakkan mengenai materi tentang buku besar dan juga buku besar pembantu itu seperti apa, bentuknya seperti apa, definisinya seperti apa, kegunaannya untuk apa, tujuannya dan untuk apa. Teman-teman sendiri sudah bisa menyimpulkan ya. Terima kasih sudah menonton dan juga menyaksikan.
video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.